Yesus Kristus, kami semua berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini, penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Mari sekali lagi dari awal kita naikkan lagu ini. Dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya
Kami melihat penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami, Bapa. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Diriku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Mari naikkan. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya pengharapanku.
menyalakan roh kita untuk menyembah Dia. Biar di sepanjang usia kami hanya nama-Mu yang kami elukan Tuhan. Hingga akhir hayat kami biar Engkau menjadi satu-satunya Tuhan dalam kehidupan kami. Karena kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang tidak pernah berubah sedetik pun. Engkau Alfa dan Omega, Engkau adalah awal dan akhir. Engkau yang mengatur seluruh jalannya kehidupan kami. Dan kami sebagai orang yang percaya kepadamu, kami sebagai umat-Mu, kami sebagai anak-Mu, kami hanya bisa berserah kepadamu Bapa. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu,
ini Tuhan, biarlah seumur hidup kami tetap menyembah Engkau Tuhan dan tidak menukar Engkau demi apapun dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini kami siap untuk memuji, menyembah Engkau lebih lagi. Kami bersiap untuk bersuka pada pagi hari ini hanya untuk-Mu Tuhan, hanya untuk-Mu Raja kami. Terima kasih untuk segalanya di dalam kehidupan kami Tuhan. Yang siap katakan sama-sama, amin. Puji Tuhan, shalom semuanya. Puji Tuhan, semua dalam perlindungan Tuhan masih. Selalu ya, tidak masih tapi selalu dalam perlindungan Tuhan. Mari kita tengok depan, belakang, kanan, kiri, kira-kira ada senyuman enggak? Mari percaya bahwa kebahagiaan kita hanyalah tertuju kepada Tuhan. Di dalam hidup
Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Tuhan Yesus baik ya Bapak Ibu. Yuk sama-sama yang sama-sama percaya kalau Tuhan Yesus baik. Kita sama-sama bilang ya. Kalau saya bilang God is good, Bapak Ibu bilang all the time. Tapi kalau misal saya bilang all the time, God is good. Kita coba ya. God is good. All the time. All the time. God is good. Sekali lagi, belum semangat. God is good. All the time. And all the time. God is good. Sama-sama akan kita sama-sama katakan, Dia Tuhan yang baik. Kita katakan bersama, Dia mati bagi kita. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kebenaran. Sama-sama nyatakan, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Sekali lagi Bapak Ibu, kita katakan Dia ada dalam, Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Dia penuhi hatiku, Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, dan Tuhan Allah kebenaran. Sama-sama nyatakan, He is so good, He is so good to you, He is so good to me, Jesus, He is so good to you, He is so good to you, Bapak Ibu. He is so good to you, He is so good to me, Jesus, He is so good to you. Sekali lagi dengan sungguh, He is so good to you, He is so good to me, Jesus, He is so good to you. He is so good, He is so good to you, He is so good to me, Jesus, He is so good to you and me. Sama-sama boleh tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita Bapak Ibu. Sekali lagi kita katakan ya Bapak Ibu, Dia sungguh baik buat kita semua. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Sekali lagi dengan tangan. He is so good to you, He is so good to me, Jesus, He is so good to you. Sambil tengok kanan kirinya. He is so good to you, He is so good to me, Jesus, He is so good to you. Tengok kanan kirinya. Jesus, He is so good to you. Jesus, He is so good to you, and He is so good to me. He is so good to you and me. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa Bapak Ibu. Haleluya. Semua percaya kalau Tuhan baik buat kita semua? Amin. Dan kita juga percaya kalau hidup kita penuh mujizat. Amin. Kalau amin boleh bilang ke kanan kirinya, bilang hidupmu penuh mujizat. Hidupmu penuh mujizat. Hidupmu penuh mujizat.
Tuhanku luar biasa, perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Nyatakanlah, lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Sama-sama kita katakan sekali lagi, sebelum dunia ini ada. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, ada yang sanggup menyangkal. Dengan sungguh Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa, perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Sama-sama, lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Yes, hidup kita penuh dengan mujizat Bapak Ibu. Karena Tuhan kita, Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa, perbuatanmu heran, dulu sekarang sekali lagi Kau Alfa dan Omega. Alfa Omega, Tuhanku luar biasa, perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Sekali lagi, lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu. Sekali lagi, lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Kita katakan bersama sekali lagi Bapak Ibu. Hidupku penuh mujizat. Sama-sama katakan. Hidupku penuh mujizat. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Kita percaya Bapak Ibu, kalau hidup kita penuh dengan mujizat, amin. Di pagi hari ini pun kita percaya, hidup kita penuh dengan mujizat bukan karena kuat dan hebatnya kita, tapi karena siapa yang ada di samping kita, siapa yang bersama dengan kita. Dia adalah Allah kita yang Immanuel. Dia adalah kita yang selalu bersama dengan kita di setiap musim kehidupan kita. Maka itu Bapak Ibu, mari sama-sama pagi hari ini kita datang lagi ke hadiratnya Tuhan. Dan kita sama-sama nyatakan bahwa kita butuh Dia. Kita butuh hadiratnya untuk menyertai kita dalam setiap perjalanan kita. Mari Bapak Ibu. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang berkuasa. Dalam gelap Kau setia, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel.
Mari Bapak Ibu, kita datang kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita akan sama-sama nyatakan bahwa Tuhan kita adalah Immanuel. Tuhan kita adalah Allah yang beserta dengan kita. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku, Engkau Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau beserta. Engkau Immanuel, 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 Engkau Allah beserta. Sekali lagi dengan sungguh. Yes, Dia Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku.
bersyukur Bapa buat pagi hari ini. Bersyukur buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami Bapa. Bersyukur Tuhan Engkau tetap baik. Dahulu sekarang selama-lamanya Engkau tetap baik Bapa. Meskipun kondisi kami tidak baik ya Bapa, tapi kami tetap berkata bahwa Engkau tetap baik dalam hidup kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan punya Allah yang peduli atas kami, Allah yang mencintai kami umat-Mu Tuhan pagi hari ini. Di mana kesempatan yang begitu istimewa boleh kami terima Tuhan, untuk duduk diam di kaki-Mu Tuhan, untuk mendengar sabda firman-Mu Bapa. Dan kami percaya Tuhan, sesuai janji firman-Mu, 2-3 orang berkumpul dan sepakat demi nama-Mu, Tuhan ada di tengah-tengah kami. Tuhan memberkati kami, Tuhan memulihkan hidup kami. Nyatakan firman-Mu Tuhan dalam setiap pribadi kami Bapa. Supaya kehidupan kami semakin bertumbuh dan mengenal akan Engkau Tuhan. Dan hidup kami menjadi seperti Engkau Tuhan. Seperti tujuan kami Tuhan, untuk kami menjadi seperti Engkau ya Bapa. Tuhan terima kasih Bapa, terima kasih sempurnakan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Urapi kami semua pagi hari ini Bapa, hamba-Mu maupun umat-Mu yang hadir Tuhan. Berikan kami telinga seorang murid Bapa, berikan kami Tuhan hati seorang hamba Tuhan, yang melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Tuhan saat firman-Mu disampaikan, yang sakit bisa Kau sembuhkan dan kuasa bilur-Mu Tuhan. Yang membutuhkan penghiburan Tuhan, Kau Allah satu-satunya penolong kami, penghibur kami yang setia ya Bapa. Yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun ya Bapa. Tuhan terima kasih Bapa, terima kasih. Ajar kami untuk tetap bertekun dalam firman-Mu Tuhan, untuk berpengharapan dalam Engkau ya Bapa. Karena kami tahu pengharapan dalam Engkau tidak pernah mengecewakan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Segala kemuliaan, pujian dan hormat syukur hanya bagi nama-Mu. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua yang telah akan menerima firman Tuhan bersama-sama mengatakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Pagi hari ini gimana kabarnya? Luar biasa? Luar biasa. Semuanya diberkati Tuhan. Semuanya mengalami kemurahan Tuhan. Semuanya mengalami berkat-berkat Tuhan, saudara. Oke, saudara, pagi hari ini saya akan menyampaikan satu tema yang berbicara mengenai walk with God, ya. Berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara, sebelum saya akan memulai firman Tuhan pagi hari ini, sebuah perbedaan, saudara, ya. Dunia ini akan semakin berjalan, terus berjalan, dan segala sesuatunya, kalau saya katakan, harus dimengerti dengan yang namanya logika. Kita harus menganalisa dengan pikiran kita, bahkan dengan hikmat manusia. Tetapi perbedaannya kita orang beriman, kita iman tuh hidup di dalam hal-hal yang tidak kelihatan, ya, di alam supranatural. Seringkali kita berbenturan dengan logika kita, saudara. Firman Tuhan seringkali berbenturan dengan logika akal sehat manusia. Seringkali enggak mungkin, mana mungkin bisa. Seringkali bertolak belakang saudara. Dan itulah apa yang harus kita hidupi sebagai orang percaya, bahwa hidup bukan karena melihat tapi karena percaya saudara. Mengingat hari-hari ini kita melihat bagaimana bahwa kehidupan seringkali tidak bisa kita prediksi. Ada hal-hal yang kadang sulit dimengerti, saudara, yang tidak bisa dinalar secara manusia. Tetapi masalahnya kita harus mau tidak mau hidup sesuai berjalan dengan kehendak firman Tuhan. Yang seringkali orang dunia bilang mana bisa, mana mungkin, tidak akan bisa. Tetapi percayalah bahwa di dalam Tuhan semuanya akan bisa, saudara. Asal kita percaya, asal kita berharap, asal kita tekun dengan firman Tuhan. Ingat firman Tuhan bahwa pengharapan dikatakan tidak pernah mengecewakan. Kenapa tidak mengecewakan, saudara? Karena kasih Tuhan itu sudah dicurahkan dalam kehidupan kita. Kita punya jaminan Roh Allah. Roh Allah itu memampukan kita, Roh Allah itu mengajar kita, Roh Allah mengingatkan firman, Roh Allah menghibur kita, Roh Allah memberikan kita alarm-alarm. Apakah itu berkenan enggak? Apakah itu sesuai enggak? Apakah itu benar enggak? Itu yang fungsinya Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya, saudara. Oleh sebab itu, saya percaya bahwa hari-hari ini Tuhan sedang membangkitkan
gerejanya supaya ada kemuliaan. Kalau saya bicara soal gereja, itu bicara bukan hanya soal bangunan, saudara. Gereja berbicara secara individu. Saudara dan saya itu adalah gereja. Kita gereja yang harusnya berdampak. Gereja yang harusnya bisa menjadi garam. Kalau garam, fungsinya garam itu selain mengawetkan, juga apa saudara? Membuat rasa, benar enggak saudara? Suatu masakan kalau tanpa garam, pasti rasanya gimana saudara? Enggak enak, hambar ya. Kok kurang uyah ya masakanku biasanya kayak gitu kan. Kok rasanya kurang apa gitu ya. Sesuatu yang bisa membuat sesuatu yang bisa dirasakan. Itulah fungsi saudara dan saya di dunia ini saudara. Oleh sebab itu memang kalau saya katakan berjalan dalam Tuhan itu seperti bagaimana tuh? Sepertinya loh, manusia kok berjalan dengan Tuhan. Nanti kita akan temukan apa rahasia berjalan bersama dengan Tuhan saudara. Ya. Kadang kita bisa tadi katakan kalau WL tadi mengajak kita memujikan suatu pujian, dia sungguh baik, dia sangat baik. Kita bisa mengatakan Tuhan baik, Tuhan hebat, Tuhan dahsyat. Ketika hidup kita tanda petik baik-baik saja saudara. Ketika kita mudah mengatakan Tuhan baik, ketika hidup kita tidak mengalami masalah. Sepertinya hal-hal yang normal saja saudara. Coba kalau saudara mungkin sedang mengalami masa-masa kekelaman, masa-masa saudara gagal, masa-masa saudara dikecewakan, ditinggalkan, masa-masa saudara mengalami hancur hati. Masih bisakah kita berkata bahwa Tuhan itu baik saudara? Tidak gampang saudara. Makanya oleh sebab itu masalah hidup, ya saya katakan masalah hidup itu kadang seperti berjalan di dalam suatu lorong yang gelap. Beberapa tahun yang lalu, sudah lama sudah, saya ingat pada waktu saya mempersiapkan ini berbicara mengenai masalah tentang lorong. Gitu ya. Saya gambarkan masalah itu seperti ibaratnya seperti kita masuk dalam lorong yang sangat gelap dan tidak kelihatan ujungnya saudara. Saudara pernah di Gunung Kelut ya saudara, itu ada terowongan saudara. Ya meskipun tidak panjang, tetapi awal-awal saya masuk waktu sebelum direnovasi saudara. Itu gelap sekali saudara. Saya waktu itu dengan keluarga mau masuk rasanya kayak mikir jangan-jangan nanti gelap tidak kelihatan apa-apa, jangan-jangan nanti terowongannya runtuh. Saudara. Seperti itulah kira-kira kalau kita menghadapi masalah yang sepertinya tuh tidak ada ujungnya, tidak ada selesainya. Gelap ya, tanpa ujung saudara. Dan hari-hari ini sedang dialami oleh banyak orang saudara. Bukan hanya orang percaya, orang-orang di luar sana juga mengalami sepertinya hidup dalam suatu lorong yang gelap. Cuman bedanya apa saudara? Kita punya pengharapan. Kita punya siapa yang bisa diandalkan ketika kita sedang dalam lembah kekelaman. Dalam masa-masa kegelapan saudara. Kita punya Yesus sebagai penolong, sebagai imam besar. Firman Tuhan katakan dalam Ibrani bahwa dia turut merasakan penderitaan kita, kelemahan kita, kesusahan kita. Itulah Tuhan yang kita sembah saudara. Dia juga pernah mengalami sakit, pernah mengalami ditinggalkan saudara. Pernah mengalami dikecewakan, pernah mengalami dikhianati saudara. Sama dengan hidup kita saudara. Kalau orang yang sama pernah mengalami, pasti dia mengerti bagaimana kita sebagai manusia pun juga pernah mengalami hal-hal yang seperti dikecewakan, ditinggalkan, mungkin jatuh bangun dalam kegagalan. Tapi pagi hari ini ada kabar baik saudara. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, ada sesuatu yang beda, yang membedakan hidup kita dengan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara, kitab Ayub, saudara tahu kan ceritanya Ayub, bagaimana Ayub ini mengalami fase yang sangat kelam saya katakan saudara. Ya kalau saudara baca kitab Ayub itu rasanya secara daging, secara manusia wis mending mati saudara. Bayangkan dalam satu malam, semua yang dimiliki dia semua habis. Termasuk anaknya, termasuk harta bendanya, ternak-ternaknya dalam sekejap lenyap semua. Saudara. Dan dia juga mengalami yang namanya sakit. Sampai-sampai Alkitab katakan bahwa sakitnya itu sampai digaruk dengan beling. Saudara.
Tidak tahu tuh bagaimana gatalnya sampai tidak terasa kulitnya. Bahkan teman-temannya sampai pangling, saudara. Tahu bahasanya pangling, saudara? Sampai heran, doh, ini apakah ini Ayub yang dulu? Kenapa? Ada perubahan secara jasmani, dia kurus. Seperti kalau Alkitab katakan dia cuman kulit aja, saudara. Tidak ada dagingnya. Ditinggalkan, bahkan istrinya pun menyuruh dia, wes kutuki aja Tuhan, buat apa kamu seperti ini? Dengan catatan bahwa di Alkitab katakan bahwa padahal dia itu orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang takut akan Tuhan. Tapi toh dia juga mengalami yang namanya fase-fase kegelapan, fase-fase di dalam lembah yang paling dalam, saudara. Kalau boleh saya kasih statement, saudara, tidak semua orang jujur hidupnya selalu mujur, saudara. Benar enggak, saudara? Terserah sudah setuju enggak? Kadang-kadang kita mengalami sesuatu, loh saya ini sudah jujur tetapi kok ada aja orang yang curang dengan kehidupan saya. Tidak semua orang berhikmat itu hidupnya pasti nikmat dan selalu selamat, saudara. Kadang-kadang kita sudah sedang mengalami masa-masa yang, kalau saya pernah di sini gambarkan suatu gambaran orang sedang berjalan itu tidak mulus, saudara. Pengennya mulus tanpa halang, tetapi realitanya, kenyataannya ada belokan tikungan tajam, ada jeglongan, ada naikan, ada tanjakan. Itulah hidup, saudara. Itulah seninya hidup, saudara. Ya, saya tulis di status saya, saudara. Hidup itu adalah seni, saudara. Ya, seni itu enggak selalu harus perfect, saudara. Tapi ada sesuatu yang perlu kita kreatif kerjakan. Ya, hidup itu seni, saudara. Ya, kalau kita bisa menikmati alurnya Tuhan, menikmati skenario-nya Tuhan, kita enggak gampang untuk ngomel, saudara. Enggak gampang untuk blaming. Apa blaming itu apa? Menyalahkan. Gara-gara kamu, gara-gara orang tuaku, gara-gara istriku, suamiku, anakku. Tidak, saudara. Masing-masing ini kita berhadapan dengan Tuhan. Saya ingat kitab Ayub pasal yang ke-23. Coba next. Ini keluhan Ayub 23:8. Dikatakan apa? Sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, dia maju ke timur, ia tidak di sana. Atau ke barat, tidak kudapati dia. Di utara aku cari dia, tidak tampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia. Dan dia katakan apa? Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Saudara, Ayub sadar bahwa itu semua adalah ujian Tuhan. Dan dia mengatakan bahwa kalau aku diuji Tuhan, aku akan timbul seperti emas. Loh, saudara, emas itu ada campurannya, saudara. Semakin dipanaskan berapa ribu derajat, itu kotoran-kotoran itu akan lepas, saudara. Akan muncul emas yang murni, saudara. Saya bukan tukang emas, tapi saya punya teman yang jualan emas. Pernah dulu saya ngobrol-ngobrol pada waktu saya ngajar anaknya. Itu ngomong-ngomong soal emas, saudara. Oh iya, dipanaskan gini nanti ada campuran-campurannya. Dilebur, kalau emas yang kuno-kuno tuh dilebur aja, nanti jual lagi. Ya, seperti itulah sudah kehidupan manusia. Diuji, dimurnikan. Ini saya tulis ini berbicara mengenai ketika Tuhan terasa seolah-olah Tuhan itu jauh, seolah Tuhan itu enggak memperhatikan hidup kita, saudara. Terus next, ada kontra gitu, saudara. Kalau Ibrani katakan apa? Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Next, dikatakan kitab Yesaya, sungguh engkau Allah yang menyembunyikan diri, Allah Israel juru selamat. Seolah-olah ayat ini bertentangan, saudara. Di satu ayat mengatakan Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Di satu ayat, loh Tuhan kok menyembunyikan diri. Seperti apa dikatakan, aku cari ke utara kok enggak ketemu Tuhan. Aku ke selatan enggak ada. Di barat Tuhan enggak nampak. Sepertinya Ayub merasa ditinggalkan sama Tuhan. Saudara, mungkin hari-hari ini kita mengalami seperti yang dialami oleh Ayub, saudara. Meskipun secara jasmani enggak, tapi seolah-olah aku rasanya kok sendirian ya. Keluargaku enggak memperhatikan saya, enggak peduli dengan hidup saya. Hamba-hamba Tuhan enggak peduli dengan saya.
Tapi ingatlah bahwa Tuhan itu melihat, saudara. Tuhan itu sudah menguji kehidupan kita, saudara. Ada satu cerita, saudara pernah dengar footprint, saudara. Next. Ceritanya ini tentang satu jejak kaki, saudara. Ya, ini suatu perkataan dari orang yang merasa sepertinya Tuhan itu meninggalkan dia, saudara. Dia mengatakan, terjemahnya ini mengatakan, Tuhan engkau berkata kepadaku ketika aku memutuskan untuk mengikuti engkau. Dan kamu janji untuk berjalan dan berbicara dengan aku sepanjang jalan. Tapi aku sadar selama masa-masa sulit, dikatakan. But I'm aware that during the most troublesome times of my life, there is only one set of footprints. Jadi aku sadar bahwa selama masa tersulit dalam hidupku, hanya ada satu jejak kaki. Kok cuma satu tok Tuhan jejak kakinya? Aku enggak mengerti. Padahal aku pada masa-masa itu sedang membutuhkan engkau. Di mana engkau? Seolah-olah dia katakan engkau meninggalkan aku Tuhan. Tetapi apa dia yang jawabannya Tuhan? Next. Tuhan katakan apa? My precious child. Katakan anakku yang berharga. Dikatakan apa? Aku mencintaimu. Dan aku tidak pernah meninggalkanmu selama masa-masa pencobaan dan penderitaanmu. Ketika kamu hanya melihat satu pasang jejak kaki di pasir, saat itulah aku sedang menggendongmu. Seringkali kita salah paham dengan Tuhan, saudara. Seolah-olah Tuhan tuh, loh mana tuh Tuhan itu? Janjimu mana tuh Tuhan? Kok sepertinya aku masuk dalam lorong yang gelap, yang tidak ada ujungnya. Seperti ini yang dialami oleh cerita footprint ini, saudara. Loh kakimu kok cuma satu Tuhan. Di saat itulah aku sedang menggendong engkau. Saudara, jangan sampai kita boleh kehilangan semua hal, saudara. Tetapi jangan sampai kita kehilangan yang namanya pengharapan. Kenapa, saudara? Firman Tuhan dikatakan pengharapan itu tidak pernah mengecewakan. Karena kasih Allah sudah dicurahkan dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin, saudara. Itu firman Tuhan, bukan saya yang mengatakan. Janji firman Tuhan. Jangan lepaskan pengharapanmu. Saudara, kalau saya renungkan, saudara, mengapa sebenarnya Tuhan itu kok mengizinkan pergumulan, kesulitan, masalah, ditinggalkan ujian, penderitaan, itu kita alami, saudara. Supaya apa, saudara? Sebenarnya supaya kita gini, saudara. Supaya kita tahu bahwa Tuhan itu sangat dekat dengan hidup kita, saudara. Orang kalau merasa hidupnya biasa-biasa saja, mengalami berkat, limpah, enggak merasa kalau Tuhan itu dekat dengan kita. Apalagi kalau sudah diberkati, kita kadang lupa Tuhan, saudara. Benar enggak, saudara? Kita lupa berdoa. Kita merasa Tuhan biasa aja lah, biasa. Tetapi kalau di saat saudara mengalami penderitaan, mengalami kesulitan, mengalami ujian, saudara merasakan bahwa itu Tuhan itu dekat dengan hidup kita. Itulah tujuannya Tuhan sebenarnya, saudara. Ya, makanya kita jangan mudah untuk blaming, mudah untuk menyalahkan, mudah untuk komplain dengan Tuhan, saudara. Saya teringat ayat yang ditulis oleh pemazmur yang namanya Daud, saudara. Dia katakan dalam kitab Mazmur pasal yang ke-23. Dia katakan terjemahnya gini. Even when I walk through the darkest valley. Jadi ketika kita lewat dalam lembah kekelaman, saudara. Aku tidak takut. Karena apa? Karena kamu dekat dengan aku. Kamu bersama dengan aku. Ketika Daud mengalami masa-masa yang sulit, dikejar-kejar oleh Saul, mau dibunuh. Musuhnya Daud itu banyak, saudara. Tetapi di saat-saat itu dia sedang menuliskan, bermasmur dengan Tuhan. Tuhan, di saat aku lewat dalam lembah kelaman, aku merasakan kau semakin dekat dengan aku, saudara. Jadi benar saya katakan tadi bahwa ketika kita bisa merasakan Tuhan dekat itu ketika kita sedang mengalami masalah dan pencobaan yang secara manusia kita merasa tidak punya harapan lagi, saudara. Ya. Oleh sebab itu kita belajar, saudara. Seperti nanti saya sampaikan tentang konsepnya rahasia Paulus. Kenapa kok dia selalu mengatakan aku bersukacita. Bersukacitalah, bersukacitalah. Padahal Paulus pada waktu nulis itu di kitab Filipi itu dia di penjara, saudara. Kok bisa orang di penjara itu kok bisa mengatakan aku bersukacita. Bersukacitalah dalam Tuhan.
Berharaplah kepada Tuhan. Padahal dia di penjara, saudara. Saudara, next coba. Ada terus, next. Nah, saya tulis ini saudara ya. Dalam dunia berdosa, dunia ini adalah dunia yang berdosa. Saudara. Banyak hal yang membuat kita tuh terkaget-kaget dan heran dengan banyak hal yang terjadi. Saudara ngerti maksudnya? Saudara? Kita seringkali dikagetkan dengan peristiwa-peristiwa yang, mosok orang itu selingkuh, mosok orang itu sudah mati. Saya beberapa waktu yang lalu punya teman SMP, baru saja ketemu saudara, sering makan di warung bersama-sama tempatnya saudara. Lah kok pulang duluan saudara? Terkaget-kaget kadang-kadang kok cepet sekali. Kok masa bisa toh si A ini kok selingkuh padahal dia setiap hari Sabtu ya kumpul sama keluarganya. Membuat kita terkaget-kaget dan heran dengan banyak hal yang terjadi. Tetapi dikatakan apa? Saya tulis ini. Namun selalu ada kejutan sekecil apapun dalam anugerahnya yang membuat kita terpesona dan kagum akan karyanya. Banyak orang tiba-tiba bangkrut, tiba-tiba mengalami sakit. Tetapi ingat ada satu kejutan yang meskipun kecil itu adalah sebuah anugerah Tuhan. Ada pertolongan Tuhan. Mungkin sudah tiba-tiba ditipu orang. Jangan kita langsung merasa down, kita merasa sepertinya, wah Tuhan jahat. Ada apa ya dengan saya ya? Terus kita menghakimi diri kita sendiri. Saudara. Ada dosa apa ya? Ingat saudara, anugerah Tuhan itu terus membuat hidup kita itu semakin kagum. Karena anugerah Tuhan. Hari Kamis kemarin, Ibu Pendeta Lydia Wara menyampaikan mengenai kasih karunia. Saudara. Kasih karunia itu berbicara mengenai gini saudara, kasih karunia itu apa yang tidak kita bisa, Tuhan mampukan kita. Itu kasih karunia saudara. Apa yang tidak bisa kita kerjakan, Tuhan kerjakan, itu kasih karunia saudara. Dan masing-masing kita diberi kasih karunia demi kasih karunia saudara. Kalau kita nggak hidup dalam kasih karunia, maka kita akan mudah untuk meninggalkan Tuhan. Kita nggak percaya akan firman Tuhan. Next, kita lihat konsep hidup Paulus. Paulus ini orang yang contentment itu apa? Puas. Ya, kita Filipi, next. Saya tulis dalam terjemahan Alkitab yang terbuka, saudara. Dikatakan demikian ayat yang ke-11. Aku mengatakan hal ini bukan karena aku sedang kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam keadaan apapun. Ini yang dikatakan contentment tadi. Puas. Belajar mencukupkan diri dalam keadaan apapun. Terus, aku tahu apa artinya kekurangan. Paulus mengalami kekurangan. Aku juga tahu apa artinya kelimpahan. Paulus pun juga pernah mengalami kelimpahan. Dalam segala dan setiap keadaan dikatakan apa? Aku telah belajar rahasia hidup berkecukupan. Dalam segala dan setiap keadaan, saudara. Dia punya rahasia, kenapa dia mengatakan tadi, aku tidak kekurangan, tidak kelimpahan. Aku cukup, berkecukupan. Apakah dengan kenyang atau lapar, atau dengan banyak uang atau tidak punya uang, bagaimana sikap kita, saudara? Banyak orang ketika tidak punya uang, mukanya cemberut, rasanya pengen marah aja, saudara. Tapi ketika banyak uang, wah wajahnya sumringah, wajahnya sukacita, wajahnya kinclong, glowing, saudara. Tapi kalau enggak lagi dompetnya tongpes, wajahnya parah aja, pengennya ngamuk aja. Suntuk. Apalagi muji Tuhan, rasanya pengen malas semuanya serba malas. Tetapi Rasul Paulus katakan, aku tahu apa kekurangan itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala dan setiap keadaan dikatakan, aku belajar rahasia hidup berkecukupan. Next. Rahasianya apa? Aku dapat melakukan segala sesuatu melalui Dia Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku. Ini yang dinamakan kasih karunia, saudara. Hidup di dalam baik dalam kelimpahan, baik dalam kekurangan tadi dikatakan, kenyang atau lapar, banyak uang atau tidak punya uang. Rasul Paulus mengatakan, aku mencukupkan di dalam segala keadaan. Dia puas, bisa menikmati apa yang ada pada saat itu. Harusnya kita seperti Paulus, saudara. Bisa menerima keadaan apapun. Saudara sedang diberkati, belum diberkati, saudara kelimpahan, saudara hidup biasa, tetap puas dengan apa yang ada, saudara. Oleh sebab itu kembali ke tema tadi, saudara.
Bagaimana syaratnya saat ini kita berjalan bersama dengan Tuhan? Yang pertama, next coba dibuka. Apa syaratnya berjalan bersama Tuhan? Walk with God tadi adalah apa? Next, yang pertama. Saya tulis, maaf ya bahasa Inggris ya, supaya memudahkan 3S nanti ya. They have the same direction with Him. Kita harus memiliki tujuan atau arah yang sama dengan Tuhan. Yang pertama, apa syaratnya supaya kita bisa berjalan bersama dengan Tuhan? Sama-sama searah, sama-sama punya tujuan yang sama, saudara. Sebagai ilustrasi, saudara, kalau Bapak Ibu, suami istri berjalan bersama-sama, saudara. Misalnya kita nge-mall ya, pergi ke mall atau kemana itu belanja bersama-sama. Pasti suami dan istri itu punya tujuan yang sama. Nanti ke sana ya sama-sama. Berjalannya bersama-sama. Bahkan bergandengan tangan. Itu searah. Ya, itu sama-sama satu tujuan. Next. Saya tulis sini, saya kasih ilustrasi gambar. Saudara mau kemana, kita ditentukan oleh tujuan dan arah. Mau ke sini, jalan ke sana, atau jalan yang lainnya. Pasti kita ditentukan oleh tujuan dan arahmu. Ada yang saudara mungkin enggak tahu mau kemana, bingung di kota Tuban aja lah, gampang-gampang aja. Bingung aku naik sepeda motor mau kemana, bingung saudara. Enggak sampai saudara. Yang pertama tuh have to the same direction. Sama-sama searah dengan Tuhan. Next. Ada quote yang bagus saudara. Saya tulis ini. A life without a clear purpose is like driving with no destination and no direction. Hidup yang tanpa arah yang jelas, tujuan yang jelas itu seperti orang mengendarai tanpa tujuan dan tanpa apa? Tanpa arah, saudara. Benar enggak, saudara? Saudara setuju dengan kalimat ini, saudara? Hidup yang tanpa tujuan itu seperti orang mengendarai kendaraan tuh enggak ada tujuannya, enggak ada arahnya mau kemana. Menghabiskan waktu, menghabiskan bahan bakar, menghabiskan tenaga, itu yang terjadi, saudara. Ada yang sini bingung jalan di Tuban, aku kemana, bingung. Suami istri, ya kita pergi yuk, pasti saudara kalau mau ngajak suami atau istri atau anak-anakmu, kemana Pak, kemana mah? Ke Surabaya. Surabaya di mana? Nanti kita ke Tunjungan Plaza misalnya, atau nanti kita ke museum apa, ada apa di Surabaya? Pak Lukito, ke kantornya Pak Lukito di Surabaya, misalnya, saudara. Ada tujuannya, kita ngerti arahnya kemana, saudara. Satu contoh orang yang dikatakan Alkitab orang yang mendapatkan kasih karunia Tuhan. Next, seorang yang bernama Nuh, saudara. Kitab Ibrani pasal 11 ayat 7a dikatakan apa? Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Saudara. Hari-hari ini sesuai juga tema dalam bagaimana kita membangun keluarga, saudara. Ya, mempersiapkan bahtera. 2 minggu yang lalu kalau nggak salah saya sampaikan mengenai bahtera, saudara. Di Alkitab ada 2 yang membangun bahtera selain Nuh. Siapa, saudara? Ibunya Musa itu, saudara, Yokebed. Ya, dia mempersiapkan Musa. Kalau nggak ada ibunya, kalau nggak ada Yokebed, nggak ada Miriam, nggak ada putri Firaun, nggak ada, mungkin ada Musa, saudara. Dia dikintirkan di sungai Nil pada waktu itu, saudara. Diselamatkan oleh putri Firaun. Saudara. Dikatakan apa? Dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat. Next, siapa Nuh? Coba next selanjutnya. Dikatakan apa? Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kenapa dikatakan? Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar. Orang yang tidak bercela di antara orang zamannya. Berarti ada orang yang tidak benar pada waktu zamannya Nuh. Ada orang yang bercela pada zamannya Nuh. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Terjemahan yang lain, next coba. Dikatakan Noah walked with God. Terjemahan NLT mengatakan he walked in close fellowship. Dia punya persekutuan yang erat dengan Tuhan, saudara. Kenapa Nuh
saya katakan orang yang bisa same direction dengan Tuhan. Tadi mengatakan Nuh dengan petunjuk Allah, dia mengerjakan, mempersiapkan bahteranya dengan taat. Meskipun dikatakan yang belum kelihatan. Mari kita bayangkan seandainya saudara hidup pada zamannya Nuh. Pasti saudara akan mengolok-olok Nuh, benar gak saudara? Nuh ini kok yo lucu, mungkin saudara kalau bahasa sekarang ini ya. Lo gak ada hujan kok, kamu bangun bahtera. Bangunnya pun juga bukan di tempat yang datar, di atas gunung, saudara. Itu kalau orang mungkin katakan abnormal, saudara. Saya tahu abnormal ya. Abnormal itu sebenarnya di atas normal, saudara. Kalau paranormal itu hampir normal. Makanya kok banyak orang tuh kok dibolak-balik, saudara. Ayo datang ke paranormal, padahal artinya para itu kan dekat dengan normal. Paranormal itu dekat normal. Lah kok tambah diparani, saudara? Wong gak normal tambah diparani, saudara. Harusnya kepada orang yang abnormal di atas normal, saudara. Mari kita mengimajinasi bagaimana Nuh pada waktu itu, bagaimana olokan-olokan yang diterima Nuh dengan dia mempersiapkan bahtera yang belum kelihatan, dikatakan Alkitab tentang sesuatu yang belum kelihatan, tapi dengan taat dia melakukan detail, saudara. Ya, dia detail mengerjakan seperti yang diperintahkan oleh Tuhan, saudara. Kembali ke kata-kata tadi, kasih karunia. Coba sebelumnya, buka. Dikatakan apa? Nuh mendapat kasih karunia. Next. Ada kitab mengatakan 1 Petrus 5 ayat ke-10. Ini, saudara. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan apa, saudara? Melengkapi kita, meneguhkan kita, menguatkan kita, mengokohkan kita. Sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ini yang dialami oleh Nuh, saudara. Dia menderita dengan omongan orang lain. Mungkin ini keluarganya pun sempat tidak percaya sama Nuh. Mungkin, saudara. Tapi enggak dicatat Alkitab. Orang-orang sekitar Nuh itu kan ada, dikatakan Nuh tidak bercela sejamannya. Ada, berarti ada orang yang bercela, ada orang yang hidupnya tidak benar pada zamannya Nuh. Kalau kita baca aja biasa, tapi di masa itu bagaimana dia harus berhadapan dengan orang-orang yang seperti itu, saudara. Tetapi sekali lagi Tuhan katakan karena Nuh mendapatkan kasih karunia. Dijelaskan dalam kitab Petrus 5 ayat 10 dikatakan Allah itu sumber segala kasih karunia. Hasilnya apa? Manfaatnya apa? Saudara akan dilengkapi karena kasih karunia Tuhan. Saudara akan diteguhkan karena kasih karunia Tuhan. Saudara akan dikuatkan dengan kasih karunia Tuhan. Saudara akan dikokohkan. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Ini juga yang dialami oleh Rasul Paulus. Makanya dia bisa mengatakan dalam kitab-kitabnya, bersukacitalah, berpengharapanlah kepada Tuhan. Meskipun dia dalam kondisi yang tidak baik-baik saja pada waktu itu, saudara. Kalau terjemahan lain mengatakan ini, saudara, make you perfect. Saya tidak tunjukkan ayatnya, tetapi King James mengatakan yang membuat kamu tuh sempurna. Kasih karunia Tuhan itu membuat kita sempurna, katakan amin, saudara. Dilengkapi, diteguhkan, dikuatkan, dikokohkan, saudara. Saya bisa ada di tempat ini bukan karena kekuatan saya, bukan karena pengalaman saya, tapi karena semua karena kasih karunia, saudara. Saya menyadari, karena semua karena kasih karunia. Saya berharap semua pemain musik, singer song leader juga punya prinsip. Semua karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kita bisa nyanyi bagus, suara bagus, main musiknya bagus. Tapi semua karena kasih karunia Tuhan. Itulah yang membuat Nuh berhasil menyelesaikan apa yang Tuhan suruh. Tepat, detail, dan pas, saudara. Berapa hasta panjangnya, tingginya, itu semuanya detail, tepat pada yang disuruhkan oleh Tuhan. Next, coba lihat ayatnya. Ini dikatakan apa? Makanya saya katakan Nuh taat itu karena dia same direction. Dia punya arah yang sama dengan Tuhan. Dikatakan Kejadian 6 ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya, saudara. Ya, sesuai, tepat dan detail. Itu yang dilakukan oleh Nuh.
Saudara, mari yang pertama saudara, bagaimana syarat kita bisa walk with God, berjalan dengan Tuhan. Same direction, S yang pertama, same direction. Satu arah dengan Tuhan. Ya, jangan seperti yang dialami oleh nenek moyang kita saudara. Pada zaman perjanjian lama dalam kitab Kejadian. Kejatuhan manusia karena tidak taat saudara. Ya, next. Next. Ini sudah saya tulis, saya ingat pada waktu saya bersiap ini saya ingat tentang dosa ketidaktaatan di Taman Eden. Saudara. Ya, next. Pada waktu itu Tuhan sudah berbicara sama manusia, sudah berjalan-jalan dengan manusia, saudara. Dikatakan apa? Kita Kejadian 38. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan. Saya kasih dalam kurung halak itu terjemahan berjalan-jalan itu bahasa Ibrani. Kalau sudah buka sabda itu ada. Berjalan-jalan itu artinya halak. Ya. Dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan. Jadi artinya waktu itu manusia sudah berjalan-jalan bersama dengan Tuhan. Sudah biasa. Makanya pada waktu Adam mendengar langkah Tuhan. Saudara kalau kita terbiasa hidup serumah. Kita akan tahu cara mungkin anak kita jalannya. Mungkin kalau tiba-tiba datang ke rumah pulang gitu. Kita tahu siapa yang datang saudara. Mungkin suami kita, istri kita. Dengan langkah yang ini si A ini, ini istriku ini. Lah kok ngerti lah biasa kok melakukannya kayak gini. Misalnya saudara. Ya, kenapa? Sudah terbiasa. Ya, Adam dan Hawa ini mendengar langkah Tuhan karena sudah terbiasa bergaul. Awalnya dia berjalan bersama dengan Tuhan, tapi Alkitab ini mengatakan bersembunyilah manusia itu. Sudah kata-kata berjalan-jalan ini juga saya temukan dalam kitab Kejadian 5 ayat 22. Henok. Ya, Henok juga dikatakan Alkitab dan Henok hidup bergaul. Halak tadi itu dengan Allah selama 300 tahun lagi. Jadi orang-orang pada waktu itu berjalan bersama dengan Tuhan. Hidup bergaul saudara. Ya, tetapi apa yang dikatakan sebelumnya tadi, coba Kejadian 3 tadi ayat 8. Mereka bersembunyi. Kenapa kok takut saudara? Karena ada dosa, ketidaktaatan gara-gara Hawa ini melanggar perintah Tuhan. Karena dihasut, saya katakan dibujuk sama ular yang artinya iblis itu saudara. Ya, iblis memutarbalikkan perkataan Tuhan. Kalau sudah baca di kitab Kejadian, dia memutarbalikkan perkataannya Tuhan saudara. Coba kita lihat ya, enggak ada di situ. Kejadian 3, kita buka dengan saya, kita Kejadian pasal yang ketiga. Ayatnya yang ini perkataannya iblis saudara. Ayat yang keempat. Padahal Tuhan cuma apa? Jangan makan pohon pengetahuan dan yang jahat itu aja. Tapi iblis memutarbalikkan perkataan Tuhan, ayat yang keempat. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makannya matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ya. Ayat yang ke-1, Kejadian 3:1. Adapun ular itu ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Seolah-olah semua pohon ini, semua buah ini tidak boleh dimakan. Saudara. Padahal Allah cuma satu aja loh. Pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu jangan. Tapi Allah sepertinya membohongi Hawa. Loh semua ini tidak boleh kamu makan. Nanti kalau kamu makan kamu jadi seperti Allah. Saudara, inilah yang awal dosa ketidaktaatan saudara. Dan anehnya saudara. Kembali ke ayat yang ke-10, Kejadian 3. Ketika mereka mendengar bunyi langkah, ayat next. Terus, belum sebelumnya. Saya enggak saya tulis ya. Kejadian 3:10. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Saudara, ini enggak menjawab pertanyaannya Tuhan, saudara. Ya.
Tuhan tuh bukan seolah-olah loh, Tuhan kok enggak tahu ya di mana. Di manakah engkau tuh artinya sebenarnya artinya tuh arahmu kemana. Bukan seolah Tuhan tuh, Tuhan kok enggak mengerti ya. Dia manusia tuh bersembunyi kok Tuhan enggak ngerti, seolah-olah Tuhan enggak tahu. Padahal Tuhan tuh maha tahu. Tetapi sebenarnya Tuhan mau mengatakan gini, saudara, arahmu di mana? Sudahkah kamu searah dengan aku? Apa yang aku perintahkan? Dosa itu enggak ada setengah, saudara. Maksudnya setengah, cuma sedikit aja lah. Kita melenceng seberapa derajat, 1 derajat aja itu sudah dosa, saudara. Ibaratnya seperti itu, saudara. Kalau saudara pernah kata-kata hamartia itu ya dosa itu, saudara. Ya, melenceng dari sasaran itu dosa, saudara. Sama yang dialami oleh Adam dan Hawa ini, saudara. Dia melenceng, dia salah kok. Dia makan buah pengetahuan yang baik dan jahat, saudara. Akibatnya matanya merasa dia telanjang dan dia lari kepada Tuhan. Tidak menjawab pertanyaan, saudara. Ayat 10 katakan, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Harusnya dia katakan, ya Tuhan, aku berdosa, aku sudah makan pohon ini, saudara. Buah ini. Jadi orang yang hidup dalam dosa itu pasti saling menyalahkan, saudara. Ya. Ada menyalahkan, oh karena perempuan yang di sampingku itu loh. Gara-gara perempuan di sampingku. Terus perempuannya menyalahkan, gara-gara ular itu aku jadi terperdaya, diperdaya oleh ular. Saling menyalahkan, saudara. Itulah dosa, saudara. Ketidaktaatan, saudara. Oleh sebab itu mari yang pertama, poin yang pertama. Bagaimana kita bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Milikilah searah, same direction dengan Tuhan. Jangan melenceng dari sasarannya Tuhan. Kitab 1 Petrus 1 ayat 14 katakan apa? Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Seringkali kita tuh bodoh bukan berarti bodoh secara bukan stupid ya, tapi foolish. Bebal. Ya, beda saudara. Orang bebal sudah dikasih tahu. Bukannya enggak mengerti tapi merasa wis menyepelekan. Orang bebal itu ngerti tapi enggak dilakukan, itu bebal saudara. Tapi kalau orang stupid itu bodoh, memang benar-benar IQ-nya rendah saudara. Ini kebodohanmu bicara soal kebebalanmu. Makanya dikatakan hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu. Mari hidup kita perlu dikuasai oleh Roh Kudus. Jangan dikuasai oleh kedagingan kita. Jangan dikuasai oleh keinginan kita, saudara. Seringkali kalau manusia itu enggak puas dengan apa yang sudah kita terima, saudara. Ya, kita tuh bukan pemilik, saudara. Kita tuh pengelola. Mari kita mengelola apa yang menjadi milik kita. Keluarga kita kelola dengan bijaksana, saudara. Keuangan kita, pekerjaan kita, hubungan relasi kita kerjakan dengan kita sebagai pengelola, saudara. Makanya Alkitab dalam kitab Kejadian katakan manusia ditempatkan di taman itu untuk mengelola, bukan untuk memiliki. Semua yang kita miliki kalau enggak kita kelola dengan baik akan rusak, saudara. Termasuk hubungan suami istri kita kelola dengan baik. Hubungan sesama rekan kita kelola dengan baik. Itu mengelola, saudara. Kita bukan pemilik. Kita yang sebagai pengelola. Keuangan kita kelola dengan baik, saudara. Makanya dikatakan hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu. Yang kedua, terus. Yang kedua apa, saudara? Next. To have the same speed with God. S yang kedua, same speed. Tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Nuh mengerjakan bahtera tadi pas pada waktunya, saudara. Itu juga ditentukan oleh Tuhan, tepat pada waktunya. Tidak kecepatan, tidak kelambatan, saudara. Selesai, hujan turun selama 40 hari 40 malam. Sampai akhirnya kapal bahtera itu mengapung. Semua makhluk hidup mati semua, saudara. Nuh tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Next. Kejadian 6 ayat 22 mengatakan apa? Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Saudara,
Saya katakan bahwa hidup kekristenan itu bicara soal ketaatan, saudara. Ya, pertumbuhan dalam kehidupan Kristen itu terletak pada apa, saudara? Ketaatan ketika masa-masa kritis, saudara. Masa-masa krisis. Kita akan diuji pada masa-masa krisis. Seringkali kita pengennya, aduh gimana ya, bingung. Waduh, dompet sudah nipis, rekening sudah habis, misalnya. Kita bingung dengan kehidupan kita. Kita merasa ingin jadi Tuhan, saudara. Mendahului Tuhan, saudara. Padahal Tuhan, rahasia yang kedua bagaimana kita berjalan bersama dengan Tuhan itu kita harus memiliki the same speed, kecepatan yang sama dengan Tuhan. Sama seperti saudara suami istri tadi, saya kembali ke ilustrasi tadi. Suami istri berjalan bersama-sama. Coba kalau yang suaminya mendahului istrinya, DCI. Saudara pernah nggak lihat di mall itu jalan, orang berjalan suami istri itu nggak sama-sama, saudara. Suaminya jalan dahulu, istrinya di belakang. Itu namanya bukan bersama-sama, saudara. DCI, saudara. Benar nggak, saudara? Sama-sama jalan. Tapi DCI, saudara. Nggak bersama-sama. Begitu juga dengan kehidupan kita. Saya ingat contohnya Raja Yosafat. Pada waktu Yosafat dalam kitab 2 Tawarikh 20. Pada waktu Yosafat sedang dikepung oleh 3 bangsa Amon, Moab, sama pasukan Meonim. Loh, ini gambaran masalah, saudara. Satu masalah belum selesai. Ada lagi masalah, ada lagi. Dikepung 3 pasukan, saudara. Bangsa Amon, Moab, dan pasukan Meonim. Apakah Yosafat langsung bertempur? Padahal dia punya pasukan. Dia enggak. Dia menyamakan ritmenya dengan Tuhan. Dia bertanya kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan? Apakah Yosafat cuek? Enggak cuek, saudara. Dia enggak masa bodoh. Tapi dia ngerti kalau sedang dalam masalah, menghadapi situasi yang genting. Dia enggak langsung menyerang. Dia punya pasukan. Tapi dia apa? Alkitab katakan dia bertanya kepada Tuhan. Dan mengajak semua bangsa Israel, misalnya Yehuda pada waktu itu untuk berpuasa. Mencari kehendak Tuhan. Dia pengen waktunya, timingnya yang tepat bersama dengan Tuhan. Dia enggak mendahului Tuhan. Responnya ini, saudara, yang perlu kita pelajari. Ketika kita menghadapi situasi yang sepertinya kita sudah terjepit, bagaimana reaksi kita? Next, Pak. Ini saya tulis, saudara. Pertumbuhan dalam kehidupan orang Kristen itu terletak pada ketaatannya dalam masa krisis. Contohnya nanti ada 2 ini. Yosafat yang pertama, 2 Tawarikh 20, nanti sudah baca di rumah. Bagaimana sikap-sikap Yosafat menghadapi bangsa Moab, Amon, dan Meonim ini. Dia punya pasukan kok, enggak langsung perang, tapi dia datang kepada Tuhan. Minta petunjuk Tuhan. Yang kedua, 2 Samuel 5 ini berbicara mengenai Daud. Pada waktu Daud diserang oleh Filistin. Ya, 2 kali diserang. Ceritanya pada waktu ini, 2 Samuel 5:17 sampai 25. Nanti sudah baca, catat aja ayatnya. Ya, Daud selalu bertanya kepada Tuhan. Tuhan, aku maju apa mundur? Maju, yang pertama. Yang kedua, diserang lagi sama Filistin. Daud tanya, Tuhan bagaimana Tuhan? Maju atau gimana? Tunggu. Sampai nanti kamu dengar ada derap langkah orang di belakangnya pohon kertau. Timingnya Tuhan itu tepat, saudara. Makanya Daud menang. Daud enggak kalah. Daud enggak menang kalah, enggak. Selalu menang. Menangan. Orang tahu kalah, saudara. Dia kecepatannya sama ini loh, saya katakan same speed tadi loh dengan with God. Harus sejalan, orang berjalan, saudara kan enggak pantas misalnya suami istri. Misalnya Pak Agus ini sama Ibu Eva jalan di mall gitu. Masuk DCI. Ngomong dewe, loh, ini bojoku di belakang. Lucu, saudara. Loh, saya pernah lihat gitu. Sampai saya juga pernah, saya pengalaman ini saya waktu mau persiapan ini pernah disenggol sama Susan. Itu cepet aja melakukannya, kalem-kalem tuh. Maksudnya kondisi itu gue barengan gitu kan. Lebih romantis, saudara. Apalagi digandeng, ya saudara.
Enggak ada orang jalan, oh ini suami istri loh, orang pacaran loh kan jalan sama-sama ngobrol pelan-pelan gitu. Enggak diisi loh, ini lo kok belajar ya. Enggak saudara, jalannya sama-sama. Kenapa Daud menang? Dia selalu bertanya sama Tuhan. Menyamakan ritmenya. Sama kalau pemain musik ini, kalau pemain bassnya sama main drumnya disian balap-balapan. Dung 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 bassnya dung 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 gitu kan tidak enak. Tidak seirama, tidak seritme, tidak senada. Ada lagu senada dengan surga. Nah, ayo kita senada dengan Tuhan, iramanya Tuhan. Kecepatannya berapa saudara? Samakan ritme kita dengan Tuhan. Ya, satu ayat dalam kitab Matius pasal yang ke-6. Next. Nah ini pengkhotbah dulu, pengkhotbah. Nanti sore Susan sampaikan tentang God's timing saudara. Nanti sore saya enggak tugas, yang tugas firman Susan. Sampainya temanya God's timing. Ya, kita pengkhotbah katakan apa? Terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Ia menentukan waktu yang tepat untuk segala sesuatu. Saudara, Tuhan menentukan waktu yang tepat untuk segala sesuatu. Terjemahan ini kan untuk segala sesuatu ada masanya. Ada saat nangis, bersukacita, ada saat untuk menabur, ada saat untuk membuang, ada saat untuk menerima, sebagainya. Tapi ini dikatakan terjemahan yang saya paskan dengan tema saya ini, ia menentukan waktu yang tepat. God's timing. Waktunya Tuhan itu selalu tepat, saudara. Untuk segala sesuatu, saudara. Bukan untuk satu hal, segala sesuatu. Termasuk kemenangannya Daud tadi, termasuk kemenangannya Yosafat tadi. Termasuk Noah menyelesaikan bahtera tadi. Tepat waktunya dan hujan air bah turun. Coba kalau waktu itu berlambat-lambat, tidak ada namanya Nuh, saudara. Entek semua saudara, termasuk keluarganya. Ya. Next. Oleh sebab itu, jangan khawatir saudara. Ya, ayat ini terus mengingatkan saya saudara. Dikatakan Matius 6:34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari, apa sih? Cukuplah untuk sehari. Kesusahan 1 jam cukuplah untuk 1 jam. Mungkin harus tambah gitu saudara. Kesusahan 1 detik cukup 1 detik. Ya, saudara, kalau saudara baca Alkitab, kata jangan takut itu ditulis 365 kali saudara. Apa artinya saudara? Jadi setiap hari itu Tuhan tuh pelihara hidup kita, jangan takut. Benar enggak? 1 tahun kan 365 hari. Alkitab tulis jangan takut itu 365 kali ditulis di Alkitab. Nanti saudara baca, cek kalau enggak percaya. Ayo baca. Siapa yang sudah menyelesaikan Kejadian sampai Wahyu? Atau cuma Kejadian dan Wahyu? Ayo kita baca saudara. Banyak baca firman Tuhan. Ya, baca merenungkan firman Tuhan saudara. Supaya hidup kita bisa same speed dengan Tuhan. Tidak diisi sama Tuhan. Ada kitab, kalau nggak salah Yesaya ya. Ada kitab, ayatnya mengatakan, saya lupa itu. Aku naik kuda, tangkas, aku mengejar. Tetapi tetap aja musuh menyerbu. Seolah-olah kita pengen cepat. Dengan kuda tangkas, dengan apapun kekuatan kita. Tetapi Tuhan katakan bahwa kalau bukan waktuku, mau apapun saudara kerjakan, tidak akan berhasil saudara. Makanya dikatakan kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Next. Ada quote, saya cuplik saudara. Percayalah bahwa Tuhan menciptakan skenario yang terbaik untuk hidup ini. Jadi nikmati dan syukuri alurnya. Ayo, orang kalau jalan sama-sama itu kan menikmati. Ya, saudara kalau bepergian bersama keluarga, menikmati kan selama perjalanan, dinikmati aja. Kok jalannya kok gurun jalan ya, dinikmati aja. Jalannya kok berkelok-kelok, nikmati aja saudara. Ya, sesuai dengan skenario Tuhan yang terbaik. Ya, firman Tuhan katakan Allah terus bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi yang apa? Mengasihi dan yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Orang yang mengasihi dan yang terpanggil sesuai dengan rencananya itu Allah yang turut bekerja saudara.
sadari bahwa Allah turut bekerja. Saudara, kalau saudara baca dalam kitab Esther, 10 pasal kalau nggak salah ya, Esther itu 10 pasal ya. Itu nggak ada kata Tuhan, Allah nggak ada. Apakah berarti itu Tuhan nggak ada, saudara? Saya tanya, saudara. Nanti saudara cek, kitab Esther itu nggak ada. Sepanjang Alkitab, mulai Kejadian sampai Wahyu, cuma satu buku yang nggak ada kata Tuhan dan Allah itu ya di kitab Esther, saudara. Apakah berarti itu Tuhan nggak ada, saudara? Tidak, saudara. Tuhan bekerja di balik layar, saudara. Melalui Esther, melalui Mordekai. Kitab Esther itu luar biasa. Esther ini sebagai yatim piatu, dipungut oleh Mordekai. Ya, waktu itu bangsa Yahudi akan digenosida, genosida itu dihabiskan semua, dilenyapkan semua. Tetapi Esther atas petunjuk Tuhan, dia bisa memutarbalikkan keadaan waktu itu, saudara. Bangsa Yahudi nggak jadi dimusnahkan oleh Haman dan teman-temannya, saudara. Apakah itu cuma pekerjaan manusia? Tuhan di balik itu semua, saudara. Jangan berarti sebenarnya Tuhan nggak kelihatan ya, Tuhan nggak ada. Salah, saudara. Kitab Esther itu membuktikan, saudara. Meskipun nggak ada kata Allah, nggak ada kata Tuhan, tetap Tuhan itu sebagai skenario yang terbaik bagi manusia. Yang ketiga, next. Yang ketiga, yang S yang ketiga apa? Spend time. Kalau yang pertama tadi apa? Same direction. Yang kedua same speed. Yang ketiga spend time. Ayo kita menghabiskan waktu bersama dengan Tuhan. Banyak-banyaklah bergaul dengan Tuhan setiap hari. Lewat apa, Pak? Firman Tuhan. Lewat kita berdoa. Kita menyamakan kecepatan dengan Tuhan. Hari-hari ini gereja sedang mengadakan doa puasa, saudara. Ayo saudara mau bagaimana supaya kita bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Sama-sama, satu arah, satu tujuan. Kita berdoa puasa. Ikut berdoa puasa, ikut sama-sama menyalipkan daging. Berusaha untuk kita bisa menyalipkan daging kita, saudara. Meskipun enggak mudah, saudara. Next. Ada kata yang bagus, saudara. God speaks to those who take time to listen. God listen to those who take time to pray. Tuhan berbicara ketika ada orang yang meluangkan waktu untuk mendengarkan. Tuhan mendengar ketika ada orang yang meluangkan waktu untuk berdoa. Kata-kata ini sungguh menjadi rema saya. Ya. Tuhan itu berbicara ketika ada orang yang mau meluangkan waktu untuk mendengar. Tuhan mendengar ketika saudara meluangkan waktu untuk berdoa, saudara. Doa itu bukan hanya permintaan saja, saudara. Doa itu kita mendengar apa yang maunya Tuhan, saudara. Sama kalau saudara kita itu berjalan tadi, ilustrasi yang ketiga, saudara. Bergandengan tangan. Saudara kalau orang suami istri, saya gambarkan suami istri aja, berjalan di mall, mungkin dengan bergandengan tangan, biasanya pengantin baru biasanya bergandengan tangan, saudara. Ya, bergandengan tangan sama-sama ngobrol. Pernah saudara, coba saya tanya Pak Luki, misalnya Pak Agus atau siapa, Pak Winata misalnya jalan-jalan di mall gitu, atau Pak Dwi, Pak Julia, meneng-menengan, pasti ngomong itu api ya. Nggak ada cuma meneng-menengan tok, oh aku gini, wisu menengnya pokoknya mulai gitu. Itu namanya bukan kita spend time dengan relasi kita, saudara. Mau menengah di mobil mau menengah sampai teko wes yang mudun, ayo, nah, gitu enggak, saudara. Ada omongan, ada obrolan, saudara. Gak ono mau menengah, saudara. Kecuali saudara bertengkar, saudara. Saya pernah lo bertengkar, itu sampai enggak ngomong itu enggak kuat, saudara. Mesti guyoni salah satunya. Gue kok menengah, itu persoalan, saudara. Ya, gandengan bercakap-cakap, ada relasi. Sama-sama jalan. Ya, itu namanya spend time dengan Tuhan, saudara. Ya, saya temukan ada suatu tulisan Billy Graham. Next. Nah, dia katakan apa nih dalam doanya? The Christian life is not a constant high. Ya, hidup kekristenan itu tidak selamanya ada dalam situasi yang tinggi, situasi yang nyaman. Ya, situasi yang tinggi. Ya. Saya punya keputusasaan yang dalam. Ya, ada moment of deep
discouragement. Ya, dia punya ngalami suatu keputusasaan yang sangat dalam sekali. Terus dia katakan apa? I have to go to God in prayer. Aku harus berdoa kepada Tuhan. Dalam doa dan linangan air mata. Dan saya hanya berkata, ampuni aku Tuhan dan tolong aku. Forgive me or help me. Saudara, jangan dikira hamba-hamba Tuhan tuh mengalami masa-masa yang nyaman terus, enak terus, di tempat yang tinggi terus. Seperti Billy Graham ini, dia juga sedang mengalami masa-masa yang down. Tetapi di saat itu dia datang dengan tangisan air mata. Dia berdoa sama Tuhan. Tuhan ampuni aku, Tuhan tolong aku. Makanya pentingnya spend time dengan Tuhan. Habiskan waktu kita bersama dengan Tuhan, saudara. Tidak akan sia-sia. Percayalah tidak akan sia-sia, saudara. Next. Di akhir khotbah saya katakan bahwa keputusan yang kita buat di pagi hari ini menentukan bagaimana kita bisa melewati sepanjang hari itu baik atau buruk. Dimulai dari awal. Saudara, saya pernah baca artikel tentang keputusan. Manusia itu kalau enggak salah ada 3.500 keputusan yang harus diputuskan dalam waktu sehari itu. Saudara mau bangun tidur sudah memikirkan, aku ki adus apa enggak? Aku kok sarapan pecel apa sarapan lele? Itu kan keputusan. Aku mau pergi pakai baju merah apa kuning apa hijau. Hari Minggu aku ke gereja apa mancing dulu. Wes gerejanya sore aja. Itu keputusan. Berapa kali sudah hitung? Aku sikatan sih apa sahur sih. Sahur sih. Kan waktunya sahur. Ya, keputusan saudara. Kadang-kadang kita membuat keputusan susah sudah. Saya tulis ini, memilih menu makanan, membeli sepatu apa ya? Sepatu cat apa sepatu pantofel? Apa sepatu yang high? Apa namanya itu istilahnya? Apa Bu? High, sepatu tinggi itu apa? Berapa keputusan yang kita buat setiap hari? Saya pernah baca itu ada 3.500 setiap hari yang harus diputuskan. Next. Keputusan yang salah berdampak kecil dan dengan yang berdampak besar. Jangka pendek atau jangka panjang. Jangka pendek misalnya sudah salah makan ya jangka pendek. Waduh getun aku tuku mangan gak enak. Ya, paling-paling ya cuma itu aja toh. Terus keputusan jangka menengah apa sudah kira? Potong rambut. Waduh lah kok petal ngene rek gundul pisan nih. Paling-paling cuma sebulan 2 bulan tumbuh lagi. Nah, yang selamanya itu kalau memilih pasangan hidup sudah, waduh salah, sudah mau tukar. Selawinan loro misalnya. Enggak saudara, obral. Ya, keputusan-keputusan ini seperti yang dialami oleh Adam, oleh Hawa tadi sudah. Gara-gara cuma ketidaktaatan kecil berdampak besar. Sudah. Padahal dia setiap hari bergaul bersama dengan Tuhan, saudara. Mari saudara, apa yang menjadi ilustrasi saya pada pagi hari ini tentang keputusan, saudara. Itu bagian saudara, saudara. Saudara mau memutuskan untuk berjalan sama dengan Tuhan atau saudara, wes sakarepku, aku ya punya kehendak bebas. Loh, Hawa juga punya kehendak bebas, saudara. Ya, keputusan Hawa apa? Itu ada kalau nggak salah. Next, terus, next, ada enggak? Oh nggak ada ya. Saya temukan ayat ini, saudara. Amsal 5, next. Ada next. Coba next, terus. Oh enggak ada. Ya ini sudah, saya tulis. Walk with God. Saya kasih gambar ini. Same direction, same speed, dan spend time. 3S. Sudah. Gampang kan? Ayo kita lakukan. Sudah. Ayo kita sama-sama searah dengan Tuhan. Jangan seperti Hawa. Keputusan yang kecil, dampaknya sangat besar. Sudah. Karena ketidaktaatan. Karena pengen seperti Tuhan. Ya, karena dia apa dikatakan tadi Hawa, meragukan kebaikan Tuhan, tidak mempercayai firman Tuhan, tidak percaya Tuhan. Merasa punya kehendak bebas, dia berbuat sekehendak hatinya. Bebas kan di Taman Eden, bebas aku boleh memilih, boleh makan sebebas-bebasnya. Dia merasa menunjukkan bahwa Tuhan itu jahat.
Akibat iblis tadi katakan kamu nanti kalau makan ini akan seperti Tuhan. Makanya Tuhan tidak boleh kamu makan ini semua pohon di taman ini. Dia menunjukkan bahwa Tuhan itu jahat. Mari saudara Tuhan, kalau kita mau berjalan dengan Tuhan, jangan kita menjadi orang yang tidak taat. Jangan kita mau menyalahgunakan kehendak bebas kita, saudara. Kembali ke ayat tadi, Amsal tadi. Yang terakhir, saudara. Amsal 15 ayat 14 ini saya terjemahkan dalam NLT ya. Dikatakan apa? Hati orang berpengertian itu mencari pengetahuan, tetapi mulut orang bebal sibuk dengan kebodohan. Next. Terjemahan yang lain mengatakan apa? Orang bijak haus akan pengetahuan, sedangkan orang bodoh atau bebal itu memakan sampah. A wise person is hungry for knowledge, while the fool feeds on trash. Orang foolish, orang bebal itu makan sampah. Pertanyaannya hari-hari ini saudara makan apa? Saudara? Nasi Pak. Iya saudara. Maksudnya makan yang kita makan setiap hari. Kata-kata kotor, berita-berita yang menakutkan. Itu mempengaruhi hidup kita saudara. Ada kata-kata garbage in, garbage out. Sampah yang masuk, sampah yang keluar. Orang mencaci maki gampang kata-kata kotor itu juga mengkonsumsi hal-hal yang najis, yang kotor saudara. Makanya apa yang kita makan itu akan keluar dalam kehidupan kita saudara. Bagaimana kita bisa menghidupi 3 hal ini saudara. Kalau kita tidak suka makan makanan yang sehat, haus akan pengetahuan firman. Orang yang bijak itu haus akan pengetahuan saudara. Tetapi orang yang bodoh, yang bebal itu memakan sampah. Apa toh firman Tuhan itu? Hal-hal yang firman, hal-hal yang berguna, yang bijaksana, yang bermanfaat itu enggak penting bagi orang bebal saudara. Tetapi orang yang bijak itu haus akan pengetahuan firman saudara. Saudara, saya undang pemain musik singer song leader. Saya katakan bahwa sehat saudara. Bicara soal sehat, sehat rohani saudara. Ya. Sehat itu hasil dari hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari. Saudara mau nge-gym kecil-kecilan, pakai barbel atau saudara springen atau saudara lari-lari kecil, itu setiap hari kita lakukan hal-hal kecil membuat tubuh kita sehat. Itu serat tubuh saudara. Ya, bukan hal-hal langsung kita angkat barbel 15 kilo. Enggak saudara, hal-hal kecil yang kita lakukan. Saudara dimulai dari membaca firman Tuhan, 1 pasal, mungkin 2 ayat, meningkat lagi 5 ayat, 10 ayat, 1 pasal, 1,5 pasal, mungkin saudara. Itu hal-hal kecil yang membuat rohani kita sehat saudara. Enggak ada yang tiba-tiba sehat, tiba-tiba kaya, tiba-tiba sakit, tiba-tiba bangkrut saudara. Semua itu karena hasil, semua karena konsekuensi, semua karena produk tumpukan setiap hari kita. Oleh sebab itu ayat yang terakhir kita buka bersama-sama kitab 3 Yohanes 1 ayat 2. Kitab 3 Yohanes 1 ayat 2. Dikatakan apa saudara? Saudaraku yang kekasih, 3 Yohanes 2 ayat 1. Aku berdoa semoga engkau baik-baik saja dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Saya ulangi saudara. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Siapa yang ingin ayat ini saudara? Tergenapi dalam kehidupan kita. Lambaikan tanganmu saudara. Mari kita semua jadi orang-orang yang sehat, rohani, jasmani kita. Ya, dimulai dari setiap hari. Apa yang kita makan setiap hari. Dengan siapa kita bergaul setiap hari. Apa yang kita lakukan setiap hari. Semua itu akan menentukan bagaimana kita sehat atau sakit rohani kita. Saudara. Saya undang bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri khotbah pada malam pagi hari ini. 3 hal, saudara. Yang pertama, ayo kita searah dengan Tuhan. Yang kedua, kita sama-sama sejalan, same speed, kecepatan yang sama dengan Tuhan. Jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat. Dan yang ketiga, ayo luangkan waktu yang banyak, spend time dengan Tuhan. Bercakap-cakap dengan Tuhan. Lewat penyembahanmu, lewat doamu, lewat hubunganmu setiap hari dengan Tuhan. Itu yang membuat saudara sehat rohani saudara.
Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Saudara tahu nggak, lagu ini diciptakan oleh seorang yang bernama Batuan yang bernama Budi Haryanto. Ya. Dia seorang yang biasa, hamba Tuhan yang biasa, tidak terkenal awalnya. Dia menulis lagu ini semua baik, ditulis tahun 2019 dan telah booming tahun 2006. Baru booming setelah dia mengalami dipanggil pulang ke rumah Bapa. Ya, dia hamba Tuhan yang biasa. Dia ciptakan lagu ini. Dia dikaruniai seorang anak yang tunarungu, tidak bisa mendengar. Dan Tuhan izinkan dia mengalami sakit yang kritis, yang kronis, sampai akhirnya dia pulang ke rumah Bapa, dipanggil pulang. Sebelum pulang ke rumah Bapa, dia cerita, dia kasih pesan kepada istrinya. Hiduplah, dia bilang gini, layanilah Tuhan dengan setia, dan Tuhan akan memelihara hidupmu. Benar, saudara. Sampai akhirnya lagu ini booming, dan melalui lagu ini keluarga ini diberkati, saudara. Mari mungkin hari-hari ini kita mengalami, mungkin tidak serupa yang dialami oleh pencipta lagu ini, tetapi paling tidak kita bisa mengatakan bahwa Tuhan itu baik. Ya, Tuhan tuh melakukan segala perkara itu dengan seizin Tuhan. Skenario Tuhan itu luar biasa baik, saudara. Mungkin kita salah paham dengan Tuhan, kita mudah menyalahkan Tuhan, kita blaming sama orang-orang sekitar, kita mudah menyalahkan keluarga kita, anak kita, orang tua kita, gara-gara persoalan yang kita alami. Satu hal, Tuhan izinkan hidup kita mengalami situasi yang tidak gampang, situasi yang buruk, situasi yang mungkin sedang mengalami down. Tujuannya supaya kita semakin bergantung kepada Tuhan. Kita bisa mengatakan Tuhan baik dalam segala perkara, dalam segala hal, dalam segala sesuatu. Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kita. Dia setia. Seringkali kita yang tidak setia, saudara. Mari kita pujikan sekali lagi kata lagu ini, saudara. Semua baik, semua, saya undang Bapak baik.